Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara penggunaan 3 fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama adalah fitur chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambahkan efek pergerakan animasi pada layar video kita. Kemudian yang ketiga adalah fitur motion tracking yang berfungsi untuk menambahkan objek teks ataupun gambar yang dapat mengikuti pergerakan objek yang ada di dalam video kita. Oke teman-teman, mari sama-sama kita simulasikan tentang cara penggunaannya. Pertama, saya akan menjalankan aplikasi Wondershare Filmora X dengan mendouble klik ikon aplikasinya. Kemudian di sini sudah muncul halaman loading library-nya. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya pada halaman menu aplikasi saya pilih ukuran rasio dari project yang akan saya buat, yaitu 16:9. Lalu saya klik tombol new project untuk membuat file project yang baru. Kemudian pada halaman pengeditan video saya akan menambahkan file video yang akan diedit. Caranya klik menu media, lalu klik tombol tambah yang ada di tengah ini. Selanjutnya saya akan pilih file video dan file gambar sekaligus, lalu saya klik tombol open. Selanjutnya saya akan memasukkan file video ke bagian timeline dengan cara di drag atau diseret seperti ini, lalu dilepaskan di timeline. Di sini ada perbedaan ukuran antara file media video dengan file projectnya. Saya pilih match to media saja. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar ini sebagai background, yaitu di bawah track video. Oleh karena itu saya akan buat dulu track yang baru. Caranya klik tombol tambah ini, lalu klik menu open track manager. Kemudian saya akan menambahkan satu track dan placementnya tempatnya adalah below track 1, yaitu di bawah track 1. Lalu yang audionya saya buat 0 saja, lalu saya klik tombol OK. Selanjutnya saya akan memindahkan atau memasukkan file gambar ke track yang di bawah track 2 ya. Lalu saya taruh kursor di ujungnya dan saya drag untuk memanjangkan durasi waktunya. Nah, supaya sama durasi tampilnya dengan videonya. Selanjutnya pada bagian video ini kelihatannya ada bagian yang tidak diinginkan. Saya akan potong untuk menghapusnya. Caranya saya akan zoom dulu tracknya seperti ini, di zoom. Kemudian saya akan pindahkan playheadnya ke bagian area pemotongan. Misalnya saya akan memotong mulai dari sini. Oke. Kemudian saya klik tombol gunting untuk melakukan pemotongan. Lalu saya klik bagian yang ingin dihapus. Lalu saya klik tombol delete. Nah, di sini sudah terhapus bagian awal yang tidak diperlukan. Selanjutnya saya akan berpindah ke bagian akhir. Nah, di sini ada bagian akhir yang tidak diperlukan ya. Nah, misalnya saya arahkan dulu playheadnya. Nah, misalnya sampai di sini. Oke, lalu saya klik file videonya, lalu saya klik tombol split atau ikon gunting dan saya hapus bagian yang tidak diinginkan. Begitu juga yang gambar saya akan potong. Nah, untuk merapikannya. Nah, supaya bagian akhirnya sama ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya di bagian gambar ini juga ada, kelihatannya di bagian ujungnya ini ada gambar kursi ya. Nah, gambar hitam ini akan saya hapus dulu dengan cara di crop. Cara mengcropnya double klik file videonya, lalu klik menu crop. Nah, di sini. Kemudian kita akan menghapus bagian yang tidak diinginkan, yaitu bagian kursi ya. Nah, kemudian saya akan melakukan crop seperti ini, lalu saya klik tombol OK. Dan di sini kelihatannya sudah lumayan ya. Nah, dan selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara menghapus latar belakang yang berwarna hijau ini. Caranya adalah pertama klik file videonya untuk memilihnya, kemudian klik menu chroma key atau green screen ya, seperti ini. Kemudian klik menu palet warna, ini ikon yang ini, kemudian pilih warna yang ingin dihapus. Misalnya saya pilih di sini. Nah, maka warnanya akan terhapus. Namun di sini kelihatan sisa-sisa warnanya masih ada. Oleh karena itu kita atur dulu menu offsetnya, kita naikkan seperti ini supaya lebih bersih ya penghapusan
latar belakang yang berwarna hijaunya. Nah, toleransinya saya kurangi misalnya seperti ini. Oke. Kemudian edge-nya saya turunkan juga. Nah, selanjutnya saya akan play untuk melihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kelihatan masih ada sisanya. Saya akan turunkan toleransinya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang motion tracking, yaitu kita maju ke depan seperti ini. Nah, ataupun ketika kita mundur ke belakang seperti ini. Jadi sepertinya tadi ketika maju ada bagian yang perubahan warna ya, sehingga di sini warna hijaunya berubah sehingga dia ada efek blur. Nah, itu karena pengaruh pergerakan. Untuk membuat sebuah video tetapi secara umum ini bagian warna hijaunya sudah terhapus dengan baik ya. Nah, hanya saja kualitas videonya masih perlu ditingkatkan. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan fitur chroma key untuk menghapus bagian warna tertentu yang berbeda. Nah, tidak hanya warna hijau saja, warna lain juga asalkan berbeda dengan warna kulit dan warna pakaian yang digunakan maka akan bisa dihapus. Jadi tidak harus warna hijau saja. Dan di sini menu chroma key juga bisa diakses dengan cara di double klik ya file videonya, kemudian dicentang chroma key-nya, kemudian diatur. Nah, seperti itu juga bisa ya, tidak harus melalui menu chroma key yang di bagian atas timeline ini. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan fitur keyframe untuk menambahkan efek animasi pergerakan atau zoom pada videonya. Caranya adalah pertama double klik videonya, kemudian klik menu animation, ini ada menu animation, kemudian klik menu customize. Selanjutnya arahkan playhead-nya di bagian durasi video yang ingin ditambahkan animasinya. Misalnya saya akan arahkan di sini, kemudian saya klik tombol add untuk menambahkan keyframe yang pertama, yaitu kunci animasi yang pertama. Jadi nanti animasi ini akan dimulai dari titik yang pertama ini. Selanjutnya saya akan menambahkan keyframe yang kedua, misalnya di sini. Nah, lalu saya klik tombol add. Nah, ini adalah akhir dari pergerakan animasinya. Kemudian di keyframe yang kedua ini saya akan melakukan atau menambahkan scale-nya atau melakukan zoom misalnya seperti ini. Sehingga dari titik yang pertama ke titik yang kedua akan ada efek animasi zoom. Sehingga kalau di play hasilnya adalah seperti ini. Sama saya Hamdan Hussein Batubara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang motion. Nah, dan jika kita ingin mempercepat pergerakannya maka cukup kita rapatkan saja antara keyframe yang pertama dengan keyframe yang kedua. Misalnya seperti ini, saya play. Di video ini saya akan maka akan lebih cepat. Jadi jika jarak antara keyframe yang pertama dengan keyframe yang kedua semakin jauh maka akan semakin lama pergerakannya. Sedangkan jika semakin rapat maka akan semakin cepat pergerakannya. Di video ini saya Nah, seperti itulah cara menggunakan keyframe. Dan misalnya saya juga akan menambahkan keyframe di sini dan di sini. Nah, misalnya saya akan menggerakkan atau memindahkan videonya ke kanan sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang motion. Ya, jadi bisa ditambahkan zoom atau juga dipindah ke kiri dan ke kanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan motion tracking, yaitu sebuah fitur yang dapat membuat objek teks ataupun gambar mengikuti pergerakan yang ada di dalam video. Caranya adalah kita double klik file videonya, kemudian kita klik menu motion tracking, yaitu menu yang kotak ini ya. Kita klik seperti ini. Lalu kita klik tombol yes karena di sini ada peringatan bahwa fitur keyframe akan dihapus ya ketika menambahkan fitur motion tracking. Saya klik tombol yes. Kemudian kita arahkan playhead-nya dari awal video supaya nanti motion trackingnya mulai dari awal. Kemudian kita arahkan di sini di kotak ini bagian mana yang ingin diikuti. Misalnya objek yang ingin diikuti adalah objek pergerakan kepala saya. Lalu klik tombol Start Tracking untuk melakukan proses tracking. Yaitu sebuah fitur di Filmora yang dapat mengikuti pergerakan kita, baik itu ke kiri, ke kanan, seperti ini, ataupun ketika kita maju ke depan, seperti ini.
Oke, di sini sudah selesai menambahkan motion trackingnya. Selanjutnya kita akan menambahkan objek yang akan digunakan untuk mengikuti pergerakan gambar yang sudah ditambahkan efek motion trackingnya. Misalnya di sini saya akan lakukan pengecilan zoom dulu. Selanjutnya saya akan menambahkan teks ya sebagai objek yang akan mengikuti gambar badan saya atau kepala saya. Di sini saya akan tambahkan titles ataupun teks. Saya pilih titles. Kemudian saya tambahkan default title. Di sini saya akan taruh di atas ya default title-nya. Kemudian saya akan edit teksnya. Misalnya saya buat menjadi nama saya saja Hamdan gitu ya. Lalu saya klik tombol OK. Misalnya saya tambahkan teks ini di sebelah kanan kepala saya. Nah, saya perkecil. Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian saya double klik file video yang sudah ditambahkan motion tracking tadi. Lalu saya pilih menu none. Lalu saya pilih default title, yaitu teks yang itu. Nah, teks ini akan mengikuti pergerakan dari badan saya. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian supaya file teks ini tampil terus-menerus, saya akan perpanjang dulu durasi waktunya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Saya play. Yaitu sebuah fitur di Filmora yang dapat mengikuti pergerakan kita, baik itu ke kiri, ke kanan, seperti ini, ataupun ketika kita maju ke depan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa teks tadi sudah mengikuti pergerakan badan saya. Nah, itulah yang dinamakan dengan motion tracking. Selain menggunakan teks, Anda juga dapat menggunakan gambar ya. Nah, sehingga nanti efek videonya semakin menarik. Selanjutnya kita bisa menyimpan file video ini ke dalam format MP4 dengan mengklik tombol export. Kemudian kita pilih MP4, kita ketik nama filenya, misalnya, lalu kita klik tombol export. Maka proses rendering akan dimulai, yaitu proses mengubah file hasil editan ini menjadi sebuah video. Nah, demikianlah tentang cara penggunaan fitur chroma key, fitur keyframe, dan fitur motion tracking pada aplikasi Filmora X. Cukup menarik ya? Silakan dicoba, dan jika ada masalah silakan tanyakan di kolom komentar. Dan mohon tekan tombol like jika Anda suka video ini, dan tekan tombol dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.